Kisah ini diawali dengan teori geologi kuno yang menyebutkan bahwa proses terbentuknya daratan di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon proses tersebut terjadi pada sekitar 40 juta tahun silam. Anak benua di selatan sebagian terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau, merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara sebagian adalah Nuswantara atau Nusantara. Pada zaman dahulu disebut Svetadvipa. Dari bagian daratan ini salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata. Yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Menurut catatan Ki Wuryanto, Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong dari kata wahong dan tiang dari kata tiyang, yang berarti keturunan atau berasal dari dewata. Konon karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata. Karena juga merupakan potongan dari benua Svetadvipa atau Jawata. Mengingat dulunya anak benua India dan Svetadvipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran kalau ada budayanya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruh. Jika perkembangan agama di wilayah ini khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Alkisah dalam kunjungan resminya sebagai utusan Raja Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusuro, seorang pandita terkemuka tanah Jawa berkunjung ke Jambudvipa atau India. Sesampainya menginjakkan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Heri Candana atau Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandita Jawa dia tidak bisa menyembah patung. Tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Haricandana menyembahnya. Karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribuana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk. Namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang. Saking hebatnya goyangan tersebut, akibatnya patung menjadi retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati. Sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbuing kawula dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya. Maka itu dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan. Atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen. Karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, waktu bumi Jawa belum dihuni manusia, telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Hyang Jagadgirinoto yaitu Bathara Wisnu turun ke Arcapada kawin dengan Pratiwi, Dewi Bumi.
Dalam pemahaman kejawen, Wisnu itu artinya urip atau hidup, pemelihara kehidupan. Jadi awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat. Dewa perlambang sukma, manusia perlambang raga. Begitulah hidup manusia. Raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Bumi Jawa laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Ngerum yang dipimpin Prabu Galbah lewat laporan pendeta Ngali Samsujen begitu terpesona karenanya, maka diutuslah duta pertama yang bernama Hadipati Alip. Hadipati Alip berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nuswa, Jawa. Mereka dalam waktu singkat meninggal terkena wabah penyakit, tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pemimpinan Hadipati Ehe malangnya. Mereka juga mengalami nasib sama, tupes tapis tanpa tilas. Lantas diutuslah rombongan berikutnya seperti Hadipati Jimawal, J, Dal, B, Wawu, dan Jimakir. Semuanya mengalami nasib sama, tumpes kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami syok hebat. Akibatnya sakit jantungnya kambuh. Dia kemudian jatuh sakit dalam waktu tak lama kemudian mangkat. Pendeta Ngali Samsujen merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini. Akhirnya beliau mati dalam rasa bersalah. Tinggal Mahapati Ngerum. Karena rasa setianya, dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sakti bernama Joko Sangkolo alias Aji Soko yang tinggal di tanah Maldewa atau Sweta Dwipa. Habisnya para migran dari Ngerum ke tanah Jawa itu menurut Joko Sangkolo adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak meminta izin dahulu pada penjaga Nusuan Jawa. Pada sejak zaman dahulu, tanah ini sudah ada yang menghuni. Penghuni tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci, berwujud badan halus atau ajiman. Aji artinya ratu, man artinya wan, artinya sakti. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni jahat. Anak buah Bathara Kala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manik Moyo, atau yang semua mungkin sudah kenal namanya disebut Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum diantar Aji Soko menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu, dituturkan bahwa Wadyabala warga Ngerum yang mati tidak bisa hidup lagi dan sudah menjadi Pri Prahyangan, anak buah Bathara Kala. Tapi ke-8 adipati yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserai tugas menjaga 8 mata angin. Namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Soko berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak, hati di dada. Maksudnya hidup supaya selamat oleh Wisnu. Mahapati Ngerum dan Aji Soko diberi sifat
kandel berupa Raja Kalacakra agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Bathara Kala. Kisah ini hanya merupakan gambaran bahwa ada makna tersirat di dalamnya. Wisnu dan Adisoko itu dui tunggal, bagaikan matahari dan sinarnya, madu dan manisnya, tak terpisahkan, loro-loroning tunggal. Kalau dicermati intinya adalah kawruh ilmu sejati tentang kehidupan manusia di dunia sejak masih gaib hingga terlahir di dunia supaya hidup baik sehingga saat kembalinya nanti menjadi gaib lagi adalah perjalanannya agar sempurna. Singkat ceritanya perjalanan ke tanah Jawa dipimpin oleh Adisoko dengan jumlah warga yang lebih besar, 80.000 atau 8 laksa, disebar ke berbagai pelosok pulau. Sejak itulah kehidupan di tanah Jawa Dipa yang disebut masyarakat Kabuyutan telah ada sejak 10.000 sebelum Masehi dan mulai agak ramai sejak 3.000 sebelum Masehi. Sesudah kedatangan pengaruh Hindu, muncul kerajaan pertama di Jawa. Lokasinya di Gunung Gede, Merak. Rajanya Prabu Dewa Warman atau Dewa Esa. Bergelar Sang Hyang Prabu Wisnudewa. Raja ini memperkuat tahtanya dengan mengawini putri begawan Jawa paling terkenal, yakni Begawan Lembu Suro atau Kesawa Sidi di Padepokan Garbapitu atau penguasa 7 lapis alam gaib yang terletak di Dieng atau Adi Hyang, jiwa yang sempurna. Juga disebut Bumi Sambara, tanah yang menjulang tinggi. Putrinya bernama Padmawati atau Dewi Pertiwi. Dari perkawinan campuran, lahirlah Raden Joko Pakukuhan yang kemudian hari menggantikan tahta ayahnya di kerajaan Jawa Dipa atau Keraton Purwosarito dan bergelar Sang Prabu Sri Mahapanggung. Lalu keraton pindah lokasinya ke Medang Kampulan. Penggantinya adalah putranya Prabu Palindriyo dari perkawinannya dengan putri Patil Purnawarman. Dewi Sino lahir Raden Radito yang setelah bertahta dan bergelar Prabu Watugunung. Dia memerintah selama 28 tahun. Pemerintahnya mempunyai pengaruh kuat di Jawa Barat. Adalah kakaknya Prabu Purnawarman. Membuat prasasti Tugu sebelah timur Tanjung Priuk dalam pembuatan saluran kali Gumati, prasasti batu tulis di Ciampea, Bogor. Untuk menguasai Jawa Timur, Prabu Watugunung mengawini putri Begawan Kondang yaitu Dewi Soma dan Dewi Tumpak. Dia juga mengawini Ratu Negeri Taruma yang bernama Dewi Sitowoko. Dalam pemerintahannya terjadi perebutan tahta dengan Dewi Sri Yuwati, saudara lain Ibu Dewi Landep. Dewi Sri Yuwati dibantu adiknya lain Ibu Joko Sadono, putra dari Dewi Soma. Akhirnya Prabu Watugunung berhasil dikalahkan dan Joko Sadono menggantikan tahtanya dengan gelar Prabu Wisnupati. Permaisurinya Dewi Sri, kakak Dewi Sri, diangkat sebagai Raja Taruma bergelar Prabu Brahma Raja. Jawata artinya adalah dewa, gurunya orang Jawa. Dalam pewayangan, keindahan Pulau Jawa di kala itu telah menarik perhatian dewa-dewi dari Kahyangan. Sehingga mereka turun ke Marcapada, tanah Jawa,
dan membangun kerajaan-kerajaan pertama di Jawa. Raja Kediri Jayabaya adalah Dewa Wisnu yang turun dari Kahyangan. Jayabaya ya amat populer di Jawa dan di Indonesia karena ramalannya akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini dan berisi nasihat-nasihat bijak bagi pemegang tampuk pimpinan negara. Para priayi atau pejabat negara juga untuk kaula biasa ajarannya mengenai sikap perilaku yang baik, mempunyai kebenaran universal. Tentang kerajaan pertama, Jawa Dipa adalah kerajaan dewa pertama di Pulau Jawa. Letaknya di Gunung Gede, Merak, dipimpin oleh Raja Dewa Esa atau Dewa Warman yang bergelar Wisnu Dewa. Ini melambangkan Dewa Kahyangan. Permaisurinya bernama Dewi Pratiwi, nama dari Dewi Bumi. Dia adalah putri dari seorang begawan Jawa yang terkenal, yaitu Begawan Lembu Suro yang tinggi ilmu spiritualnya sehingga mampu hidup di 7 dimensi alam atau Garba Pitu. Tinggal di Dieng, Jawa Tengah. Kecantikan Pulau Jawa bahkan menarik hati rajanya para dewa, yaitu Bathara Guru, untuk mendirikan kerajaan di bumi. Turunlah dia dari swarga loka dan memilih tempat tinggal di Gunung Mahindra. Kini disebut Gunung Lawu. Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara Surakarta dan Madiun. Bathara Guru punya nama lain yaitu Sang Hyang Jagatnoto, ratunya Jagat Raya dan Sang Hyang Girinoto, rajanya gunung-gunung. Di kerajaan Mahindra, Bathara Guru memakai nama Ratu Mahadewa. Kerajaan Mahindra dibangun mirip seperti yang di Kahyangan. Piranti-piranti surga juga dibuat, antara lain gamelan, seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa dengan menikmati alunan suaranya yang merdu dan saat sedang menari atau olah beksan. Menari atau olah beksa itu bukanlah sekedar mengayunkan raga mengikuti ritme musik, tetapi merupakan latihan konsentrasi dan selanjutnya kontemplasi untuk mengenal jati diri dan menemui Sang Pencipta. Gamelan ini disebut Lokananta. Patung-patung penjaga istana yaitu Cingkarabala dan Bala Upoto yang diletakkan di kanan kiri pintu gerbang istana, artinya istana dijaga kuat sehingga aman. Pusaka berupa keris, cokro, tombak, panah, dan lain-lain dibuat oleh empu terkenal yaitu Empu Ramadi. Sementara raja dewa-dewa lainnya disebutkan bahwa setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa, menikah dengan putri pribumi dan punya anak keturunan, Bathara Guru kembali ke Kahyangan. Beberapa putranya ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan di Jawa, juga di Sumatera dan Bali. Di Sumatera, Sang Hyang Sambu bergelar Sri Maharaja Maldewa di kerajaan Medang Prawa di Gunung Rajabasa. Di Bali, Sang Hyang Bayu bergelar Sri Maharaja Bimo di Gunung Ngarang, kerajaannya Medangkura. Di Jawa, Sang Hyang Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda di Gunung Mahera Anyar, Jawa Barat. Kerajaannya Medang Gili. Ini biasa disebut sebagai asal mula penduduk Jawa Barat yang kemudian disebut orang Sunda. Sang Hyang Wisnu bergelar Sri Maharaja Suman di Gunung Goro, Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kerajaannya Medang Puro. Sang Hyang Indra bergelar Sri Maharaja Sakra di Gunung Mahameru, Semeru, Jawa Timur. Kerajaannya Medang Gana. Keraton di puncak gunung. Ini sangat menarik untuk diperhatikan bahwa para dewa setelah selalu membangun keraton di puncak-puncak gunung. Ini menggambarkan dewa itu berasal dari langit, dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi di atas itu artinya
bersih, jauh dari hal-hal kotor. Sikap harus dijaga, tetap suci, baik, benar, sopan bagi dewa yang telah menjadi manusia dan tinggal di bumi. Di bumi Sambara, ini artinya tanah yang menjulang ke langit. Contohnya adalah Gunung Dieng, Adi Hyang. Maksudnya supaya orang selama masih hidup di dunia mencapai puncak pengetahuan spiritual, mendapatkan pencerahan jiwa, tinggi ilmunya, suci lahir batinnya. Puncak itu adalah Adi Hyang atau bumi Sambara. Orang Jawa sendiri adalah sebutan bagi orang yang tinggal di Jawa Dipa atau di Pulau Jawa pada dahulu kala. Pada saat ini yang dinamakan orang Jawa adalah penduduk yang menghuni di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur yang disebut suku Jawa dan anak keturunannya. Pada umumnya mereka masih melestarikan budaya, adat istiadat, warisan nenek moyangnya, dan berbicara bahasa Jawa. Kebanyakan anak keturunan orang Jawa yang tinggal di luar tanah Jawa meski masih melestarikan atau akrab dengan budaya leluhurnya, sudah tidak intens lagi berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Mereka umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Harus diberi acungan jempol bahwa bermacam suku bangsa di Indonesia menjunjung tinggi rasa keindonesiaan sebagai suatu rumpun bangsa yang bersatu, sudah tertanam rasa patriot Indonesia. Tanah Jawa atau tanah Jawi maksudnya to artinya siro, kamu, Anda. Nah berasal dari merenah artinya bertempat tinggal di Jawa atau Jawi. Kata Jawi artinya di luar. Ya di jagat ini Anda sudah tidak tinggal lagi di alam gaib atau alam kadewatan, alam suksma. Kini sudah ditinggal di luar, di jagat ini. Jadi sebenarnya hidup manusia di bumi ini tidak memisahkan kehidupan sukmanya yang berasal dari alam gaib dan kehidupan raganya di dunia ini. Sukma dan raga selalu melekat tak terpisahkan dalam diri seorang manusia. Persatuan sukma dan raga dalam keadaan sempurna, sinkron. Kalau raganya rusak, maka sukma akan kembali ke alam asalnya yang disebut alam sukma, alam gaib, alam kadewatan. Jadi semakin terbuka jelas ajaran spiritual Jawa bahwa sukma itu hidup langgeng, abadi. Yang rusak itu raga. Oleh karena itu ada ungkapan asal mulo bali marang mula-mulo, yang artinya sukma roh kembali ke alam asalnya, keharibaan Tuhan Sang Maha Tinggi. Arti Jawa atau Jawi dari sudut pandang kebatinan. Ja itu artinya lahir dan wi artinya burung. Jadi seperti burung. Manusia itu harus melewati 2 tahapan untuk menjadi manusia sempurna. Pertama, terlahir sebagai telur. Dan kemudian terbuka menetas menjadi burung. Bahwa orang Jawa itu baru sempurna hidupnya kalau sudah dilahirkan 2 kali. Yaitu pertama lewat gua garba ibu, dan kedua kalinya setelah sempurna ilmu sejatinya. Selain itu para ahli kebatinan mengatakan bahwa orang Jawa itu artinya orang yang selalu manembah dan berbakti dengan tulus kepada Gusti Tuhan yang Maha Esa. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan salam rahayu berkah Gusti.